Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbenah diri untuk menyambut bulan Ramadan ini ya. Allah Ta'ala telah mengutamakan sebagian waktu atau zaman di atas sebagian lainnya. Sebagaimana Dia mengutamakan sebagian manusia di atas sebagian lainnya dan sebagian tempat di atas tempat lainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya sekali-kali, tidak ada pilihan bagi mereka. Quran Surat Al-Qasas 68. Syekh Abdurrahman As-Sa'id ketika menafsirkan ayat di atas, beliau berkata ayat ini menjelaskan menyeluruhnya ciptaan Allah bagi seluruh makhluknya, berlakunya kehendaknya bagi semua ciptaannya, dan kemahaesaannya dalam memilih dan mengistimewakan apa yang Dia kehendaki, baik itu manusia, waktu, zaman maupun tempat. Dan yang kedua, termasuk dalam hal ini adalah bulan Ramadan yang Allah Ta'ala utamakan dan istimewakan dibanding bulan-bulan lainnya, sehingga dipilihnya sebagai waktu dilaksanakan kewajiban berpuasa yang merupakan salah satu rukun Islam. Sungguh Allah Ta'ala memuliakan bulan yang penuh berkah ini dan menjadikannya sebagai salah satu musim besar untuk menggapai kemuliaan di akhirat kelak, yang merupakan kesempatan bagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan ketaatan dan kedekatan diri kepadanya. Yang ketiga, bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan keberkahan, padanya dilipat gandakan amal-amal kebaikan, disyariatkan amal-amal ibadah yang agung, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Yang keempat, bulan ini merupakan kesempatan berharga yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan ingin meraih ridhonya. Dan karena agungnya keutamaan bulan suci ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat radhiyallahu anhum akan kedatangan bulan yang penuh berkah ini. Yang kelima, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya, telah datang bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Allah mewajibkan kalian berpuasa padanya, pintu-pintu surga dibuka pada bulan itu, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat malam kemuliaan atau Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan malam itu, maka sungguh dia telah dihalangi dari keutamaan yang agung. Yang keenam, Imam Ibnu Rajab ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata, bagaimana mungkin orang yang beriman tidak gembira dengan dibukanya pintu-pintu surga? Bagaimana mungkin orang yang pernah berbuat dosa dan ingin bertobat serta kembali kepada Allah Ta'ala tidak gembira dengan ditutupnya pintu-pintu neraka? Dan bagaimana mungkin orang yang berakal tidak gembira ketika para setan dibelenggu? Yang ketujuh, dulunya para ulama salaf
jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala agar mereka mencapai bulan yang mulia ini, karena mencapai bulan ini merupakan nikmat yang besar bagi orang-orang yang dianugerahi taufik oleh Allah Ta'ala. Mu'alla bin Al-Afdal berkata, dulunya para salaf berdoa kepada Allah Ta'ala selama 6 bulan agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa selama 6 bulan berikutnya agar dia menerima amal-amal saleh yang mereka kerjakan. Yang kedelapan, maka hendaknya seorang muslim mengambil teladan dari para ulama salaf dalam menyambut datangnya bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh berdoa dan mempersiapkan diri untuk mendulang pahala kebaikan, pengampunan serta keridhaan dari Allah Ta'ala, agar di akhirat kelak mereka akan merasakan kebahagiaan dan kegembiraan besar ketika bertemu Allah Ta'ala dan mendapatkan ganjaran yang sempurna dari amal kebaikan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berpuasa akan merasakan 2 kegembiraan besar, kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, persiapan diri yang dimaksud di sini bukanlah dengan memborong berbagai macam makanan dan minuman lezat di pasar untuk persiapan makan sahur dan balas dendam ketika berbuka puasa. Juga bukan dengan mengikuti berbagai program acara televisi yang lebih banyak merusak dan melalaikan manusia dari mengingat Allah Ta'ala daripada manfaat yang diharapkan. Itu pun kalau ada manfaatnya. Yang kesembilan, persiapan yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan diri lahir dan batin untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah agung lainnya di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan hati yang ikhlas dan praktek ibadah yang sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena balasan kebaikan atau keutamaan dari semua amal soleh yang dikerjakan manusia. Sempurna atau tidaknya tergantung dari sempurna atau kurangnya keikhlasannya dan jauh atau dekatnya praktek amal tersebut dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-10, hal ini diisyaratkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh seorang hamba benar-benar melaksanakan sholat, tapi tidak dituliskan baginya dari pahala kebaikan sholat tersebut kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, atau 1/2-nya. Yang ke-11, dalam hadis lain tentang puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terkadang orang yang berpuasa tidak mendapatkan bagian dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga saja. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meraih takwa dan kesucian jiwa dengan puasa Ramadan, hikmah dan tujuan utama diwajibkannya puasa adalah untuk mencapai takwa kepada Allah Ta'ala, dan hakikatnya adalah kesucian jiwa dan kebersihan hati. Maka bulan Ramadan merupakan kesempatan berharga bagi seorang muslim untuk berbenah diri guna meraih takwa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 183. Imam Ibnu Katsir berkata, dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang beriman dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan ibadah puasa, yang berarti menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala semata. Karena puasa merupakan sebab untuk mencapai kebersihan dan kesucian jiwa, serta menghilangkan noda-noda buruk
yang mengotori hati dan semua tingkah laku yang tercela. Lebih lanjut, Syekh Abdurrahman As-Sa'idi menjelaskan unsur-unsur takwa yang terkandung dalam ibadah puasa. Orang yang berpuasa berarti meninggalkan semua yang diharamkan Allah ketika berpuasa, berupa makan, minum, berhubungan suami istri, dan sebagainya, yang semua itu diinginkan oleh nafsu manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan balasan pahala darinya. Dengan meninggalkan semua itu, ini adalah termasuk takwa kepadanya. Orang yang berpuasa berarti melatih dirinya untuk merasakan muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah Ta'ala. Maka dia meninggalkan apa yang diinginkan hawa nafsunya, padahal dia mampu melakukannya. Karena dia mengetahui Allah Maha mengawasi perbuatannya, sesungguhnya puasa akan mempersempit jalur-jalur yang dilalui setan dalam diri manusia, karena sesungguhnya setan beredar dalam tubuh manusia di tempat mengalirnya darah. Maka dengan berpuasa akan lemah kekuatannya dan berkurang perbuatan maksiat dari orang tersebut. Orang yang berpuasa umumnya banyak melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan amal-amal ketaatan merupakan bagian dari takwa. Orang yang kaya, jika merasakan beratnya rasa lapar dengan berpuasa, maka akan menimbulkan dalam dirinya perasaan iba dan selalu menolong orang-orang miskin dan yang tidak mampu. Ini termasuk bagian dari takwa. Bulan Ramadan merupakan musim kebaikan untuk melatih dan membiasakan diri memiliki sifat-sifat mulia dalam agama Islam. Di antaranya sifat sabar. Sifat ini sangat agung kedudukannya dalam Islam. Bahkan tanpa adanya sifat sabar, berarti iman seseorang hamba akan pudar. Imam Ibnul Qayyim menggambarkan hal ini dalam ucapan beliau, sesungguhnya kedudukan sifat sabar dalam keimanan seseorang hamba adalah seperti kedudukan kepala manusia pada tubuhnya. Kalau kepala manusia hilang, maka tidak ada kehidupan bagi tubuhnya. Sifat yang agung ini sangat erat kaitannya dengan puasa. Bahkan puasa itu sendiri adalah termasuk kesabaran. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih menamakan bulan puasa dengan syahrus sabr, bulan kesabaran. Bahkan Allah menjadikan ganjaran pahala puasa berlipat-lipat ganda tanpa batas. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua amal soleh yang dikerjakan manusia dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan diberi ganjaran 10 sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa ganjarannya tidak terbatas. Karena sesungguhnya puasa itu khusus untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran baginya. Demikian pula sifat sabar, ganjaran pahalanya tidak terbatas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahalanya mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan eratnya hubungan puasa dengan sifat sabar dalam ucapan beliau. Sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkannya, dan sabar dalam menghadapi ketentuan-ketentuannya yang tidak sesuai dengan keinginan manusia. Ketiga macam sabar itu seluruhnya terkumpul dalam ibadah puasa. Karena dengan berpuasa kita harus bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan bersabar dari semua keinginan syahwat yang diharamkannya bagi orang yang berpuasa, serta bersabar dalam menghadapi beratnya rasa lapar, haus, dan lemahnya badan yang dialami orang yang berpuasa. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ya nasihat ringkas tentang keutamaan bulan Ramadan.
Semoga bermanfaat bagi semua orang muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan ridhonya, serta memberi motivasi bagi mereka untuk bersemangat menyambut bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan mempersiapkan diri dalam perlombaan untuk meraih pengampunan dan kemuliaan darinya dengan bersungguh-sungguh mengisi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah agung yang disyariatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.